Singapura ini sudah punya tempat yang istimewa loh. Negara ini jadi pemain penting dalam telekomunikasi dan penyiaran global. Negara pulau yang kecil ini pintar memanfaatkan lokasinya yang strategis. Kebijakannya juga maju. Faktor-faktor inilah yang mengubahnya jadi pusat komunikasi yang hebat. Perjalanannya dimulai puluhan tahun lalu. Para pemimpinnya dulu sudah sadar betul pentingnya konektivitas. Mereka lihat konektivitas bisa mengatasi batasan wilayah. Pandangan ke depan inilah yang jadi dasar buat Singapura sekarang. Hari ini, Singapura bukan cuma ikut-ikutan, tapi jadi pemain utama yang berpengaruh di dunia digital, apalagi di Asia Tenggara. Kemajuan Singapura ini bukan kebetulan, tapi hasil dari perencanaan yang matang. Investasi yang terus-menerus juga penting banget. Singapura fokus membangun infrastruktur kelas dunia. Mereka juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi teknologi. Ini yang menarik orang-orang pintar dan perusahaan besar dari seluruh dunia. Pemerintahnya juga aktif banget memajukan sektor infokomunikasi. Sektor ini dianggap mesin penting buat pertumbuhan ekonomi. Fokus strategis ini membuahkan hasil. Singapura selalu dapat peringkat tinggi di dunia soal konektivitas dan kesiapan digital. Cerita Singapura ini adalah contoh cita-cita besar yang berhasil diwujudkan. Di bidang penyiaran juga, Singapura maju pesat. Singapura jadi kota media yang hidup. Penyiar internasional dan pembuat konten memilih Singapura sebagai basis untuk operasi mereka di kawasan ini. Ini karena infrastrukturnya yang bagus banget. Kebijakan pemerintah yang mendukung juga jadi faktor penting. Aturan-aturan yang ada juga berusaha menyeimbangkan pertumbuhan dengan tanggung jawab. Keseimbangan yang hati-hati ini menciptakan ekosistem media yang dinamis. Singapura memudahkan arus informasi dan hiburan ke seluruh Asia dan lebih jauh lagi. Pengaruhnya terasa sampai jauh keluar batas negaranya. Untuk mengerti peran Singapura, kita perlu lihat dari beberapa sisi. Kita harus lihat infrastrukturnya yang kuat, juga bagaimana mereka memakai teknologi-teknologi paling baru. Kerangka kebijakannya juga sama pentingnya. Selain itu, sumbangannya untuk ekonomi digital global juga besar. Nah, di video ini, kita akan bahas lebih dalam soal ini. Kita akan lihat bagaimana Singapura bisa jadi pusat penting. Kita juga akan lihat pengaruhnya di Asia Tenggara. Terakhir kita akan bahas tantangan dan peluang di masa depan. Dunia digital ini kan selalu berubah, dan Singapura mau terus jadi yang terdepan. Pondasi utama keunggulan digital Singapura adalah infrastruktur fisiknya. Jaringan kabel bawah laut yang sangat luas menghubungkannya dengan dunia. Kabel-kabel ini seperti urat nadi internet. Setiap detik, kabel ini membawa data dalam jumlah yang sangat besar. Singapura menjadi titik pendaratan utama bagi banyak sistem kabel internasional. Posisi strategis ini menjadikannya pusat transit yang penting. Aliran data dari Asia ke Eropa, Amerika, dan Australia sering melewati Singapura. Konektivitas ini sangat penting bagi perusahaan maupun perorangan. Ini menopang ekonomi digital di seluruh kawasan ini. Pemerintah Singapura aktif mendorong investasi untuk sambungan bawah laut ini. Selain kabel, Singapura juga telah membangun ekosistem pusat data yang berkembang pesat. Fasilitas-fasilitas ini adalah otak dan memori di era digital. Disinilah tempat server dan sistem penyimpanan yang mendukung semua layanan online. Perusahaan teknologi raksasa dunia dan penyedia layanan cloud telah membangun banyak pusat data di sini. Mereka tertarik karena pasokan listrik yang andal. Stabilitas politik juga menjadi daya tarik. Jaringan serat optik yang kuat di dalam pulau ini juga penting. Pusat-pusat data ini mendukung berbagai macam kegiatan. Misalnya, komputasi awan, e-commerce, dan layanan keuangan. Semua ini memperkuat status Singapura sebagai tempat yang aman untuk data digital. Kepadatan dan kecanggihan infrastruktur ini sungguh luar biasa. Singapura adalah salah satu tempat dengan jumlah pendaratan kabel bawah laut terbanyak di dunia. Ini memastikan adanya cadangan dan ketahanan dalam konektivitas internasionalnya. Jadi, kalau satu jalur kabel terganggu, jalur lain bisa mengambil alih bebannya. Keandalan ini adalah nilai jual yang sangat penting. Ini menarik perusahaan-perusahaan yang bergantung pada akses digital tanpa gangguan. Otoritas Pengembangan Media Infokomunikasi atau IMDA memainkan peran penting. Lembaga ini membantu pengembangan infrastruktur penting ini. IMDA memastikan Singapura tetap terdepan dalam hal kapasitas dan teknologi. Dasar konektivitas ini punya dampak yang luas. Ini membuat perusahaan-perusahaan Singapura bisa bersaing di tingkat dunia. Ini juga memungkinkan warga mengakses informasi dan layanan dengan lancar. Selain itu,
Ini membuat Singapura menjadi lokasi yang menarik bagi perusahaan internasional, terutama perusahaan yang mencari basis yang andal untuk operasi mereka di Asia. Komitmen untuk menjaga dan meningkatkan infrastruktur ini terus berlanjut. Sistem kabel baru sering diumumkan, pusat data yang sudah ada terus diperluas. Ini memastikan Singapura dapat memenuhi permintaan data yang terus meningkat. Dan ini mengamankan posisinya sebagai poros utama dalam jaringan digital global. Komitmen Singapura terhadap kemajuan teknologi terlihat jelas di sektor telekomunikasinya. Negara ini selalu menjadi yang terdepan dalam menggunakan teknologi baru. Singapura termasuk yang pertama di dunia yang meluncurkan jaringan fiber broadband secara nasional. Baru-baru ini, Singapura juga gencar membangun jaringan 5G. Teknologi nirkabel generasi terbaru ini menjanjikan kecepatan yang lebih tinggi. Latensinya juga lebih rendah dan kapasitasnya lebih besar. Ini akan membuka jalan bagi layanan dan aplikasi digital yang baru. Pemerintah melihat 5G sebagai pendukung utama untuk inisiatif Kota Pintar. 5G juga akan mendorong perubahan di bidang industri. Inisiatif dari pemerintah memainkan peran penting dalam memajukan kehebatan teknologi ini. Program seperti inisiatif Smart Nation mendorong inovasi. Program ini mengajak semua lapisan masyarakat untuk menggunakan solusi digital. Penelitian dan pengembangan juga sangat didukung. Kerjasama antara pemerintah dan swasta juga sering dilakukan. Kerjasama ini tujuannya untuk mengembangkan dan menguji teknologi baru. Yang menjadi fokus utama antara lain Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan keamanan siber. Teknologi-teknologi ini semakin banyak dipakai dalam layanan telekomunikasi. Ini membuat semuanya jadi lebih efisien dan memberikan manfaat baru bagi kita semua, baik untuk pengguna maupun untuk bisnis. Peran lembaga penelitian dan perusahaan swasta juga sangat penting. Universitas dan politeknik menghasilkan tenaga kerja yang ahli. Mereka juga melakukan penelitian canggih di bidang teknologi komunikasi. Perusahaan telekomunikasi seperti Singtel dan StarHub banyak berinvestasi untuk meningkatkan jaringan mereka. Mereka juga terus mencari layanan baru untuk ditawarkan. Banyaknya perusahaan rintisan atau startup teknologi juga ikut mendorong inovasi. Mereka membuat solusi-solusi khusus dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah ada. Kerjasama yang baik antara pemerintah, kampus, dan industri ini menjadi motor penggerak teknologi Singapura. Ini membuat Singapura selalu terdepan dalam perkembangan digital. Dampak dari kemajuan teknologi ini sangat luas. Perusahaan-perusahaan mendapat untung dari koneksi yang lebih baik dan alat-alat digital. Ini membuat mereka jadi lebih produktif dan bisa bersaing. Masyarakat juga menikmati layanan komunikasi yang berkualitas tinggi. Mereka juga bisa menggunakan aplikasi digital yang canggih. Penggunaan AI dalam mengatur jaringan membantu meningkatkan kinerjanya. AI juga bisa memprediksi kapan perlu perbaikan. Perangkat IoT juga sudah banyak dipakai di berbagai bidang, misalnya di bidang logistik, kesehatan, dan pabrik. Ini membuat pekerjaan jadi lebih efisien dan kita dapat banyak informasi penting dari data. Cara Singapura menyambut teknologi ini bukan cuma soal punya alat-alat paling baru, tapi ini tentang memakai teknologi untuk kemajuan negara. Singapura ini memang pintar menempatkan diri sebagai pusat penyiaran yang penting di Asia. Makanya banyak perusahaan media dari luar negeri yang datang ke sini. Perusahaan-perusahaan besar seperti Disney, Warner Bros, Discovery, dan Netflix, mereka punya kantor pusat regional atau kegiatan penting lainnya di Singapura. Nah, mereka ini memanfaatkan koneksi internet Singapura yang super cepat. Selain itu, suasana di sini juga sangat mendukung bisnis. Banyaknya tenaga kerja ahli juga jadi daya tarik besar. Karena banyak perusahaan media raksasa berkumpul di sini, jadi lebih mudah untuk membuat konten. Terus, menyebarkan konten itu ke seluruh pasar Asia yang beragam juga jadi lebih gampang. Singapura menjadi tempat yang stabil dan efisien buat mereka menjalankan kegiatan yang rumit ini. Pemerintah Singapura juga membangun taman-taman media khusus, contohnya Mediapolis. Ini menunjukkan kalau Singapura serius. Di taman media ini ada fasilitas produksi yang canggih banget. Ada studio besar kedap suara, tempat untuk edit video setelah syuting, dan juga ruang kantor. Semua fasilitas ini dibuat untuk mendukung seluruh proses pembuatan konten, dari awal sampai akhir. Ini juga mendorong kerjasama antara pemain lokal dan internasional. Pemerintah juga kasih banyak program bantuan dan dana. Tujuannya untuk mendukung pembuatan konten lokal.
Selain itu, juga untuk mengembangkan bakat-bakat media di Singapura. Harapannya bisa tercipta lingkungan yang hidup dan berkembang. Lingkungan ini nantinya bisa menghasilkan konten yang disukai orang-orang di Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. Nah, urusan aturan digital untuk penyiaran dan konten di internet itu diurus oleh sebuah badan bernama Infocom Media Development Authority, atau IMDA. Nama Indonesianya Otoritas Pengembangan Media Infokomunikasi. Tugas IMDA ini banyak. Mereka mendorong supaya industri media makin maju, tapi mereka juga mengatur konten supaya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ini tuh butuh kehati-hatian dalam menyeimbangkan banyak hal. Tujuannya supaya lingkungan tetap kreatif dan terbuka. Tapi di sisi lain kita juga butuh perlindungan dari konten yang berbahaya. Aturan mainnya berlaku untuk siaran TV biasa, berlaku juga buat platform online dan layanan streaming. Cara ini dipakai karena dunia media terus berubah. Cara Singapura mengatur konten ini sering dibilang praktis, alias masuk akal. Tujuannya untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak. Selain itu juga untuk menjaga kerukunan sosial di masyarakat kita yang punya banyak budaya. Ada pedoman perilaku yang jadi panduan buat stasiun TV dan para pembuat konten. Untuk konten di internet, caranya terus disesuaikan. Ini untuk mengatasi tantangan seperti berita bohong dan hal-hal bahaya di dunia maya. Yang diutamakan adalah pengaturan bersama dengan industri dan kerjasama, sebisa mungkin. Dengan begini, perusahaan media jadi lebih tenang, karena aturannya jelas. Mereka bisa bekerja dengan baik sambil memahami keadaan di sini. Tata kelola yang hati-hati ini mendukung peran Singapura sebagai pusat media yang bisa dipercaya. Bagian 7. Mengarungi masa depan, arus geopolitik, dan penjaga siber. Masa depan sektor telekomunikasi dan penyiaran Singapura tentu ada tantangannya. Ketegangan geopolitik bisa sangat memengaruhi dunia digital. Persaingan antara negara-negara besar dunia bisa memengaruhi rantai pasokan untuk teknologi penting. Ini juga bisa memengaruhi keputusan tentang pembangunan infrastruktur, seperti jaringan 5G. Singapura, sebagai negara dengan ekonomi kecil dan terbuka, rentan terhadap tekanan dari luar ini. Singapura harus mengarungi arus yang rumit ini dengan hati-hati. Menjaga netralitas dan membangun kemitraan yang beragam adalah strategi utama. Ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan terlalu bergantung pada satu kekuatan atau kelompok teknologi saja. Keamanan siber tetap menjadi perhatian utama. Seiring Singapura menjadi semakin terhubung secara digital, kerentanannya terhadap ancaman siber juga meningkat. Ancaman ini bermacam-macam, mulai dari serangan yang didukung negara hingga kejahatan terorganisir. Mereka menargetkan infrastruktur penting, bisnis, dan perorangan. Insiden siber yang besar bisa mengganggu layanan penting. Ini juga bisa merusak kepercayaan pada ekonomi digital. Singapura telah banyak berinvestasi untuk membangun kemampuan pertahanan sibernya. Badan Keamanan Siber Singapura atau CSA memimpin upaya ini. Badan ini bekerja untuk melindungi infrastruktur informasi penting, juga meningkatkan kesadaran akan keamanan siber dan praktik terbaik. Strategi keamanan siber nasional sangat lengkap dan berlapis-lapis. Ini termasuk memperkuat aturan hukum, juga fokus pada pengembangan tenaga kerja keamanan siber yang ahli. Membina kerjasama antara pemerintah dan swasta juga merupakan hal penting lainnya. Kerjasama internasional dianggap sangat penting. Ancaman siber tidak mengenal batas negara. Karena itu, pertahanan yang efektif memerlukan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional. Singapura aktif berpartisipasi dalam inisiatif keamanan siber global. Singapura berbagi informasi ancaman dan praktik terbaik. Singapura juga berkontribusi pada upaya peningkatan kemampuan di kawasan ini. Pendekatan bersama ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan siber global. Titik temu antara geopolitik dan keamanan siber menghadirkan tantangan tersendiri. Misalnya, kekhawatiran tentang keamanan peralatan telekomunikasi dari negara tertentu sudah umum. Keputusan untuk memilih vendor mana yang dipercaya untuk infrastruktur penting memiliki dampak geopolitik. Singapura berusaha membuat penilaian berdasarkan bukti. Fokusnya adalah pada standar teknis dan protokol keamanan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketahanan dan keutuhan infrastruktur digitalnya. Keseimbangan yang cermat ini sangat penting untuk mempertahankan statusnya sebagai pusat digital terpercaya. Singapura harus tetap waspada terhadap ancaman yang terus berubah. Juga harus beradaptasi dengan perubahan kondisi global.